يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, saudara-saudara kula kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah mboten kesupen monggo kita tansah ngujuaken syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi napa ingkang sampun kita tampi arupi nikmat-nikmat Allah ingkang kathah. Sae nikmat-nikmat lahir lan ugi patos pinten kathahipun udara ingkang kita hirup menika menawi dipun aji kalih arta. Lajeng kita saged ngunjuk saged dahar kanthi sekeca semanten ugi nikmat Islam, nikmat iman lan mugi nikmat sunnah. Saestu menika nikmat ingkang ageng teng pundi Allah ndawuhi supados kula lan panjenengan sami ginakaken nikmat menika wonten ketaatan. Bapak Ibu jamaah rahiman wa rahimakumullah, dalu niki kita badhe lajengaken napa ingkang dipun tulis Imam Ahmad bin Hanbal nggih menika usul sunnah, nanging menika sampun dipun syarah menika syarah usul sunnah ingkang dipun syarah Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Sameneika kita ngancik wonten poin nomor 3 halaman 92 sekawan. Sampun sami panggih napa dereng? Teng pundi temriki dipun sebataken supados meninggalkan perkumpulan dengan pengikut kesesatan dan berdebat perihal agama. Imam Ahmad rahimahullah piyambakipun ngendikaken klebu usul-usul wonten sunnah wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan dan perkumpulan dengan pengikut kesesatan atau pengikut hawa nafsu. Nabi SAW melarang perselisihan dan perdebatan dalam perkara agama dan Al-Quran. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As piyambakipun ngendika, laqad jalastu ana wa ahi majlisan ma uhibu anna li bihi khumran na'am. Suatu ketika aku pernah duduk bersama saudaraku dalam sebuah majelis yang lebih aku cintai daripada kecintaanku memiliki unta merah. Tegesipun piyambakipun kala wau kesempatan anggenipun lenggah rikala semanten menika langkung dipun remeni dibandingne senajan duweni unta merah. Unta merah niki tunggangan tiang-tiang bangsa Arab ingkang paling bejaji rikala semanten. Menawi sakmenika nggih kados kendaraan-kendaraan ingkang mewah wonten masyarakat. Piyambakipun langkung seneng remen anggenipun bermajlis kala wau.
tatkala aku duduk, wa idza aqbaltu ana wa ahi wa idza masyaikhatun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusun inda babin min abwabihi. Nalika aku lelungguhan karo sedulurku, kita kono mau ketemu dheweke wis tuwa dari kalangan para sahabat, berada di hadapan salah satu pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakarihna an nufarriqa bainahum. Kita kono mau ora seneng menawi misah anggone lelungguhan antarane para sahabat kono mau. Fajalasna hujratan, banjur kita lungguh ana sisih mburi. Idzakaru ayatun minal Qur'an, ketika mereka menyebutkan suatu ayat Al-Qur'an, tiba-tiba mereka berselisih. Fatamaru fiha hatta irtafa'at aswatuha, nganti suarane kalau bau inggil. Kemudian fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam medal saking daleme dalam keadaan marah. Ihmarra wajhuhu, wajahnya berubah memerah. Ini biasa Rasulullah kalau marah itu tampak kelihatan dari wajahnya berubah merah. Yarmihim biturab, kemudian melempar mereka ini dengan tanah, berdebu. Wa yaqul mahlan ya qaum. Kemudian Rasulullah berkata, hentikanlah wahai kaum. Bihada uhlikatul ummamu min qablikum. Sebab kaya ngene iki umat-umat biyen kuwi padha binasa. Al bi ihtilafihim ala anbiyaihim, padha nyelisihi marang nabi-nabine. Wa darbihim kutuba ba'daha ba'din, membenturkan kitab satu dengan yang lain. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'dahu ba'dan. Al-Qur'an kuwi ora didunke nggorohke siji lan sijine. Bal yusaddiqu ba'dahu ba'dan, nanging nguatke siji lan sijine. Fama araftum minhu fa'malu bihi. Sapa sing ngerteni supaya diamalke. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Sapa sing ora ngerti marang ayat-ayat kono mau supaya takon marang ahline utawa wong alime. Menika hadis ingkang diperiwayataken Imam Ahmad. Temuni wonten hadis menika netahaken para sahabat menika nggih berselisih babagan masalah ayat. Wonten riwayat Imam Ahmad dipun sebataken suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika medal para sahabat niki udur bahas masalah qadar, masalah takdir. Tampak pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam bagai biji delima yang merekah karena marah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Malakum tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'd." Mengapa kalian memperselisihkan sebagian kitab Allah dengan sebagian yang lain? Bihada halaka man kana qablakum. Karena inilah umat-umat sebelum kalian itu dihancurkan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah. Saya ingin mriki
Saudara-saudara kula kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Seandainya seseorang itu tidak memahami satu ayat, maka kembalikanlah kepada ahlinya. Seandainya seseorang itu memahami ayat, maka hendaknya dia mengamalkannya. Kemudian ketika terjadi perselisihan, farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikan kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain saling menguatkan. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui tentang kaidah usul fit tafsir, di dalam tafsir seperti apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, usul tafsir, maka menafsirkan ayat itu kalau ada ditafsirkan dengan ayat terlebih dahulu. Kata sering kita paringi contoh firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa khawatir. 62. Kemudian wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini salah satu contoh bagaimana kita harus mengembalikan Al-Quran itu dengan Al-Quran terlebih dahulu. Ini harus didahulukan seandainya ada. Kalau dia tidak mendebat, tidak berselisih, maka kembalikan dulu dengan kitab Allah. Kalau dia mengetahui. Kemudian kalau tidak ada, dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang ayat tersebut? Al-quwwatu ar-ramyu, persiapkanlah oleh kalian itu kekuatan di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah menyebutkan, menafsirkan kekuatan yaitu dengan lemparan. Begitu pula dikembalikan kepada perkataan para sahabat, ketika Al-Quran menyebutkan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, apa ditafsirkan Ibnu Abbas? Jima, yang dimaksudkan menyentuh wanita bukan bersentuhan, tapi ketika berjima. Dan ini dibahas dalam kaidah usul tafsir supaya mengembalikan kepada kitab Allah. Seandainya ada, kalau tidak ada, bagaimana hadis-hadis Rasulullah? Kalau tidak ada, bagaimana perkataan para sahabat? Kemudian kalau tidak ada, bagaimana para tabi'in memahami? Kalau masih tidak dijumpai, bagaimana tabi'ut tabi'in? Baru kemudian dikembalikan dari sisi bahasa Arab. Maksud ayat ini, maksudnya apakah lughawi atau maknawi? Maka ketika orang-orang menyerahkan zakatnya, maka hendaknya disolatkan. Dipahami bukan untuk disolatkan, tetapi di situ adalah didoakan. Mesti kalimatnya sholat. Yang dimaksudkan adalah berdoa. Dari sini kita bisa mengetahui dari penjabaran para ulama. Jadi dilarang untuk membenturkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, sahabat ini berselisih tentang takdir. Kalau kitab yang pernah kita pelajari, Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Karim Al-Aql enten saya kemutan apa mboten sampun sami kesupen. Maka di sana disebutkan tentang masalah takdir itu supaya tidak menyelami terlalu dalam atau mendalam-dalami apa yang dia tidak mengetahui. Karena dia tidak akan sampai. Contoh, sing setunggal kondo, wong iki piye wae ya jane ya ora salah, wong dhek ngerti wae ditakdirke bakal wis neraka. Karena memang sudah ditentukan manusia yang ada sekarang ini besok kuwi fulan bin fulan iki bakal mlebu neraka. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu tidak memiliki ilmu, jangan berdebat tentang masalah takdir. Ini berarti manusia ya ora salah, wis ditakdirke Allah. Salah apa? Ada orang-orang wis ditakdirke nang neraka. Di sana ada rahasia Allah yang namanya manusia itu juga memiliki kehendak. Nggih, pindah niku. Di mana kehendak manusia meskipun di bawah kehendak Allah. Tetapi siapa yang mengetahui bahwa dirinya itu pasti akan masuk neraka? Tidak ada. Bahkan inna ahadakum salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amalil ahlil jannah hatta ma yaqulu bainahu wa bainahu ila dhira fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amalil ahlin nar fa yadkhuluha. Ada salah seorang di antara kalian itu yang mengamalkan amalan penduduk surga sampai antara dirinya dengan surga itu tinggal satu dhira. Tapi catatan takdirnya telah mendahului bahwa dirinya masuk ke dalam neraka, maka di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Ini adalah Allah yang mengetahui tentang semua rahasia-rahasia ini. Ngoten. Bisa jadi seseorang itu tergelincir ke dalam kesesatan karena dalam hati kecilnya setiap hari mengagumi dan membenarkan orang-orang yang sesat. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi seseorang itu terjerumus ke dalam kefasikan karena bisa jadi setiap hari tanpa dia sadari, tanpa diketahui oleh orang lain, dia melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan. Contoh, umpamane jane waktune iki longgar. Bisa. Harusnya dia pakai untuk berzikir, istighfar, tahmid, tahlil, takbir. Tapi dia pakai tanpa diketahui orang, sing dilakukan adalah menyanyi terus. Maka keadaan-keadaan seperti ini bisa mendorong kepada kefasikan. Sebaliknya juga seperti itu. Ada orang yang tampaknya itu buruk, tapi justru dia memiliki amalan-amalan yang dirahasiakan. Maka seperti inilah yang Allah mengetahui semua kebaikan, keburukan dan hikmah di balik itu semua. Jadi tidak boleh nyalahke iki kok takdir ngene berarti sing salah Allah lho iki takdire dhek urung apa-apa wis ditentoke mesti neraka. Tapi siapa yang tahu? Kan ngoten nggih. Kita enggak ada yang tahu. Makanya adanya Allah menurunkan Al-Qur'an, diutusnya para rasul itu untuk memberikan peringatan kepada manusia agar manusia itu menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Bapaknya diparingi contoh sing langkung alit. Ibaratnya ini satu peringatan.
bagi manusia. Al-Quran mubasyirin wa mundhirin, peringatan, kabar gembira dan juga ancaman. Begitu pula apa yang dilakukan manusia. Awas, tegangan tinggi, tulisane gede, iwo tengen kabeh ditulisi. Kemudian ada orang itu pinter moco, nekat nyedak, malah ngamplok. Pripun dadosipun? Seng keleket-keleket mati. Nggih ta niki? Pertanyaanipun, kinten-kinten sing salah tulisan kala wau napa tiyange? Jawab sing banter. Pripun? Sinten? Tiyange. Nggih. Jelas niki tiyange nggih. Tiyange. Enten murid gayange dolan mlebu sekolah sak senenge, gurune kandha. Kowe nek ora sregep mlebu ora gelem sinau, kowe engko ora mlebu ora munggah kelas. Titi wancine munggah kelas, dheweke ora ketut munggah. Sing salah gurune napa muride? Genah niki positif. Nah, contoh melih jembatan kekuatan 5 ton, enek tronton grung nggawa 30 ton, nyebrang jembatan blek nyemplung sak treke. Sing salah tulisane, sing ngelekke napa sopere? Sepakat nih nggih? Pertanyaan gampang ora iso jawab kok temen. Saking mriki kita ngertos ketika Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, diutus para nabi, para rasul, sampai berjumlah rasul 315-an orang atau 313 orang. Nabi 124.000 nabi. Itu untuk memperingatkan manusia supaya mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Kabeh umatku bakal mlebu surga kejaba sing ora gelem. Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah. Lan kok sami mboten purun ya Rasulullah. Olaman ato'ani dahulal jannah wa man asoni faqad aba. Sapa sing taat ingsun bakal mlebu surga. Sapa sing maksiat bakal mlebu neraka. Saniki sasampunipun dipun andhapaken Al-Qur'an, diutus nabi, diutus rasul. Sapa sing iman marang Allah, percaya karo sing digawa Rasulullah, besok bakal mlebu surga. Tiang-tiang sami do kafir. Niku sing salah sinten niki? Allah sing sampun maringi peringatan napa menungsone? Nah, jelas saking mriki nggih. Jadi orang-orang yang mendebat bahwasanya nek wong kuwi urung apa-apa wis ditentoke nang neraka berarti salah sing kuwasa. Ini adalah perkataan yang batil, perkataan yang keliru. Ibaratnya wis diwehi tulisan cetha melo-melo ning dheweke malah ngamplok listrik kala. Seperti inilah gambaran yang kita bisa sampaikan. Muga-muga jenengan gamblang. Kemudian dalil-dalil di atas begitu pula tidak boleh mendebatkan tentang masalah itu. Kalau kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak boleh berdebat tentang masalah takdir. Dalil-dalil di atas menunjukkan kita untuk meninggalkan setiap perselisihan beserta orang-orang yang sedang berselisih serta kembali ke jalan yang benar.
dan menyerukan persatuan dan juga kesatuan di antara kaum muslimin. Niki tugasipun kita sami. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Padha gondelano sira kabeh marang agamaning Allah, aja padha berpecah belah. Wonten surat Al-Imran 103. Di mana rujukan utama mereka adalah kitabullah dan juga sunnah. Sebagaimana yang telah diketahui, Al-Quran menika boten goroke seperangan kanthi seperangan sanesipun. Barang siapa mengetahui sesuatu ayat lalu diberi kemudahan untuk memahaminya, hendaklah dia berkata dengan hal tersebut. Jadi mboten usah isin awake dhewe nek ra ngerti kuwi kandha Allahu a'lam. Malaikat kemawon menika mboten sami lingsem bapak-bapak ibu-ibu. Jadi tidak boleh dibuat main-main masalah agama niki nek pancen dudu pakih. Kula tak tanglet malih. Jenengan umpamane duwe radio. Radione ndelalah rusak. Kira-kira radio niki dibeto didandosi teng pundi ibu? Reparasi tukang radio. Nggih napa mboten? Nggih ta? Umpama digawa nang tambal manci, kuwi kira-kira pas napa mboten? Mboten. Seperti itu juga masalah agama. Tadi masalah donya kemawon tiang-tiang sami percaya mercayake wong sing ahline. Ora sak-sake. Nggih. Maka apalagi masalah akhirat itu jauh lebih penting kita mempercayakan kepada orang-orang yang menggeluti masalah itu. Kula sanjang niki kathah bapak-bapak ibu-ibu nggih ketoke dadi pelawak jope sepi ya wis ngustad dhisik niki nggih kathah. Enten apa mboten? Kula ngomongke kathah jenengan ora percaya. Dalam jane nek tanggapane gedhe ning gandeng sepi nek tanggapan akhire dadi ustaz. Dadi digotak-gatoke piyambakipun nggawa ayat-ayat Al-Qur'an lan hadis-hadis miturut dipelintir sakarepe dhewe. Ini yang tidak dibenarkan. Apa yang disampaikan kadang-kadang bagus, tapi di dalamnya bercampur aduk kemungkaran. Contoh yang dibicarakan dalam niku sakjane kadang-kadang itu menyinggung masalah agama. Ning di sisi lain kiwa tengene maka dikupengi karo ledek-ledek. Nika do wedaan apa mboten nika Bu? Pakaiane berukut nggo jilbab napa mboten nika? Nah, ini adalah kemungkaran di mana ini membantah dia sendiri. Bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah nanti. Kados-kados ngeten menika kedahipun dipun percayake kalih ahline. Hendaklah ia berkata dengan hal tersebut. Adapun kebanyakan orang yang menyimpang termasuk pelaku-pelaku bid'ah dan orang yang menyuruh kesesatan, mereka menipu orang-orang yang duduk bermajelis bersama mereka dengan menyatakan bahwa mereka di atas kebenaran. Niki lumrah. Jadi semua orang-orang itu mengeklaim benar, tapi tidak bisa membuktikan. Padahal hakikatnya mereka berada dalam kesesatan.
sehingga orang-orang awam tertipu oleh mereka. Rumangsane ya benar, rumangsane sae. Berapa banyak orang awam yang tertipu oleh tipu daya ucapan mereka. Oleh karena itu, turunlah larangan untuk mengikuti majelis perdebatan mereka atau majelis yang di dalamnya terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan. Itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, wa qad nazala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisi ghairihi. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, termasuk juga orang-orang yang fasik dari kalangan ahlul bid'ah dan juga yang mengikuti hawa nafsu, niki perintah Allah, janganlah kamu duduk bersama mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Jadi kalau kita mendengar ayat-ayat Allah itu ditertawakan, dibuat olok-olokan, maka kita nggak boleh duduk bersama mereka. Itu tidak boleh. Memperolok-olok, istihza dengan ayat-ayat Allah. Atau duduk kebetulan jenengan ibu-ibu lagi ngerumpi liwat tiang, nggo jilbabe gedhe, lajeng nggawa cadar, nalika liwat niku enten sing tiang-tiang kalau dereng paham agama utawa wis paham ning panci rada anti karo wong sing kuat memegang agama niku kandha. Lho, Islame ngono kae, Islam ninja kae. Tidak boleh. Asline wong-wong ngono kae ya WTS. Wanita tahan sumuk. Tidak boleh. Kita tidak boleh membenarkan, tidak boleh duduk ora oleh lo ngomong ngono kuwi. Atau kita tinggalkan orang tersebut. Ini cara menerapkan bagaimana meninggalkan tempat-tempat tersebut. Begitu pula di mana di situ ada pertontonan, kemudian agama ini dibuat olok-olokan, dia juga harus meninggalkan. Seperti yang kita sampaikan di depan, dia membicarakan agama, di sisi lain penyimpangannya banyak sekali. Bahkan di antaranya mereka orang-orang di tempat-tempat itu mendatangkan minuman khamr, semua ini tidak boleh didatangi ataupun duduk di situ. Ini ada hadis tersendiri. Yang terakhir ayat ini, wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi hadithi ghairi. Menawa sirahe Rasul ngerteni wong-wong sing ngolok-olok ayat-ayat kita, tinggalno dheweke kono nganti dheweke ngaleh utawa ngalihke pembicaraan liyane. Ini perintah Allah dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 68. Maksud dari semua pemaparan di atas adalah agar kita meninggalkan ahli maksiat dan juga ahli bid'ah serta memandang rendah dan menjauhi mereka hingga bid'ah itu tidak diberi peluang atau tidak berpeluang untuk mempengaruhi kaum muslimin. Begitu pula kita tidak boleh mendatangi tempat-tempat di situ perayaan-perayaan yang bid'ah dan juga haul-haul kematian atau ritual-ritual kematian orang yang telah meninggal.
itu kita tidak boleh mendatangi. Kenapa demikian? Karena di dalamnya dilakukan berbagai macam bentuk ritual yang tidak ada contoh dari Rasulullah dan juga para sahabat. Begitu pula imam mazhab yang 4 itu tidak boleh. Laku diundang lagi, maka kita tidak mendatangi. Pada asalnya setiap undangan itu hukumnya wajib. Ini pada asalnya wajib. Tapi ketika undangan tersebut di dalamnya atau dalam acara tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatannya, maka berubah tidak wajib, bahkan tidak boleh mendatangi. Kalau mau mendatangi maka hendaknya dia menyampaikan kebenaran. Nih, napa enten sing wantun. Mandek kabeh, stop. Mandek kabeh. Bang, ngene kok ora oleh. Ngene iki larangan, iki dosa. Lede-lede kabeh bar. Enten mboten sing wantun ngeten niku. Cekel diringkus sing krake man. Ki wong gawe geger ae. Ketika kita mengingatkan bakal dampaknya tidak hikmah, maka kita tunda. Begitu pula kita tidak boleh mendatangi seperti itu. Kenapa? Karena akan memperbanyak jumlah mereka. Begitu pula akan menjadikan takriru bil hal, membenarkan dengan keadaan kita. Juarine ra gelem ra doyan nyatane glo wonge teko. Seperti itu. Maka dia tidak bisa mengelak, mungkin membenarkan keadaannya. Kemudian seandainya ada musibah yang mengenai, maka dia juga bisa kena musibah tersebut. Atuhlikuna wa fina sholin. Apakah kita akan dibinasakan ya Rasulullah? Meskipun di antara kita itu ada orang-orang saleh, ya jika kemaksiatan merajalela. Ini harus kita cegah. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini yang kita sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita persilahkan seandainya ada pertanyaan terkait materi yang kita sampaikan atau materi-materi yang dulu pernah kita sampaikan. Kalau semoga akan monggo.